Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 21 November 2025. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita boleh bersatu hati, kita mau datang dan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami mendapatkan anugerah untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan di luar Engkau? Kami sungguh bukanlah siapa-siapa. Tetapi kami bersyukur di dalam Engkau, dalam iman kami kepada Tuhan. Engkau memberikan kepada kami satu status yang baru, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu dengar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan bersabda kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada hari ini diambil dari Galatia 3 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan kita hari ini dengan tema kesetaraan yang melampaui batas. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kategori di dalam kehidupan yang seringkali memisahkan kita, bukan? Status sosial yang berbeda, suku, latar belakang keluarga, bahkan gender. Dunia seringkali memberi label, membandingkan dan membuat perbedaan yang justru terkadang menyakitkan. Terutama bagi perempuan. Tidak jarang perempuan dipandang kurang, dibatasi perannya, atau bahkan nilainya berbeda dengan laki-laki. Seringkali dinilai dari standar yang justru tidak adil. Namun Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga memulihkan martabat manusia, termasuk martabat perempuan. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 28, Paulus menuliskan sebuah pernyataan yang sangat radikal pada zamannya. Pada abad pertama, perempuan tidak memiliki hak hukum yang penuh, dianggap kurang di dalam pendidikan, seringkali tidak diberi peran di dalam kehidupan publik. Tetapi Paulus berkata, di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan. Ini bukan berarti Paulus menyatakan bahwa Allah menghapus perbedaan gender. Perbedaan adalah ciptaan Tuhan, tetapi perbedaan itu tidak menentukan nilai, martabat, atau akses seseorang kepada Allah. Justru dalam bagian firman Tuhan ini, kita boleh melihat di dalam Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepada Tuhan, boleh mendapatkan status yang baru, status menjadi anak-anak Allah, sama di hadapan Allah. Di dalam Kristus, perempuan dianggap setara sebagai anak Allah. Perempuan mengenakan Kristus sebagai identitas baru. Perempuan juga menjadi ahli waris janji yang sama dengan laki-laki. Dengan kata lain, Injil mengangkat perempuan dari status kurang menjadi sepenuhnya berharga di hadapan Tuhan, dikasihi dan bahkan dipanggil untuk melayani Tuhan. Kesetaraan di dalam Kristus bukan hanya menyejajarkan, tetapi melampaui batas sosial, budaya, bahkan tradisi manusia. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah kita boleh memandang perempuan dan laki-laki sama berharganya di mata Tuhan? Atau seringkali kita masih membeda-bedakan gender yang satu dengan gender yang lain? Seringkali di dalam kehidupan kita mungkin perempuan diragukan atau bahkan dianggap sepele. Atau bahkan justru kita sebagai perempuan, saya dan ibu-ibu, para kaum wanita, mungkin seringkali juga meragukan diri kita, merasa kita tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, tidak cukup kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, secara khusus kaum wanita, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih Kristus itu mengangkat kita menjadi anaknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan, kita pun boleh melakukan apa yang Tuhan juga lakukan bagi para wanita.
di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di dalam pelayanan kita. Mari kita boleh membangun gaya hidup yang baru, gaya hidup kerajaan Allah yang mengangkat setiap orang tanpa memandang gender. Bapak Ibu Saudara, Galatia 3 ayat 28 bukan hanya pernyataan kesetaraan, tetapi sebuah undangan untuk hidup di dalam identitas baru kita, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Injil yang kita dengarkan memulihkan kehidupan kita, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, meneguhkan nilai dan memanggil setiap kita untuk berjalan di dalam kasih Kristus. Karena kita sudah dibenarkan, sudah diangkat, dan sudah memiliki janji ahli waris sebagai anak-anak Allah. Kiranya kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, boleh hidup di dalam kesatuan yang melampaui batas-batas manusia dan memandang diri setara sesama dengan mata Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau memberikan kami anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Di mata Tuhan kami begitu berharga, baik kami laki-laki maupun perempuan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Kalau mungkin selama ini justru kami memandang diri kami rendah, kami justru bahkan membandingkan diri kami dengan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami untuk kami punya identitas yang baru ini, menghidupinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.